tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah dan paspor. Jadi paling tidak kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan kali ini saya melihat ya beberapa perkembangan dari proses pemain keturunan, dan alhamdulillah pada hari ini ternyata saya mendapatkan dari internal PSSI ternyata ada 2 pemain keturunan yang akan tiba di Indonesia. Ya, dia adalah sosok Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk. Memang pemain ini sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola nasional, dan inilah seperti menjadi jawaban ya bagi pecinta sepak bola dan menjadi respon yang sangat positif bagi pengamat-pengamat sepak bola mengenai kedatangan pemain ini. PSSI sepertinya menepati janjinya bahwa di akhir Mei akan ada pemain keturunan yang disumpah, dan benar saja sosok Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner ini mungkin satu akan datangnya malam nanti, dan juga satunya lagi akan di pertengahan malam, dan ini mereka akan menjalani beberapa program di Indonesia. Salah satunya adalah proses umpah WNI. Nah, oke, di sini teman-teman saya akan membahas tuntas dan ingin mengingatkan kembali kepada PSSI dan juga agar kejadian-kejadian sebelumnya seperti proses dari Shein Patinama ini tidak terulang kembali. Mengapa saya bilang seperti itu? Kita ketahui proses Shein Patinama itu sebenarnya antara proses dari sumpah WNI dan juga kepindahan federasi itu sedikit lambat. Nah, saya tidak ingin kedua pemain ini nantinya juga memiliki proses yang sama. Mengapa demikian? Saya melihatnya bahwa Indonesia sebentar lagi akan menghadapi FIFA Matchday. Ditakutkan jika proses WNI-nya sudah selesai tetapi proses kepindahan federasinya belum selesai, pemain ini tidak bisa membela timnas Indonesia di FIFA Matchday. Nah, itu adalah poin yang pertama. Jadi saya lebih ke mengingatkan PSSI agar hal ini tidak saya bilang dia serius, karena kita ketahui di Piala Dunia atau FIFA World Cup U20 ini sudah tidak ada lagi dan Indonesia sudah dihapus, namun kedua pemain ini masih setia membela Indonesia. Artinya apa? Pemain ini memang serius untuk membela Indonesia, dan keseriusan itu seharusnya bisa dibayar oleh PSSI dengan kesepakatan di awal. Nah, kesepakatan di awal dari kedua pemain ini adalah pemain ini ingin sekali untuk membela di timnas senior, tidak ingin di tim junior saja. Ini pun juga sudah dikatakan, seperti dikatakan sosok Rafael Struijk, bahwa dia ingin bermain di kelompok umur dan juga di timnas senior. Artinya memang ini harus dituruti, dan juga ini akan menjadi hal yang sangat bagus karena kita ketahui bahwa ini adalah rekomendasi dari Sintayong. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, setelah sudah melihat beberapa hal tersebut, yang diharapkan dari pemain ini adalah jangan sampai ada pemisah ya. Mengapa saya bilang demikian? Jangan sampai ada pemisah di timnas itu antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Ditakutkan seperti ini. Oke, kita ketahui bahwa saat ini SEA Games kita sudah menjuarai, namun di SEA Games tersebut sama sekali tidak ada pemain keturunan yang hadir ataupun memperkuat timnas di SEA Games dan berhasil juara. Nah, ditakutkan ini jangan sampai terjadi pemetaan. Dalam artian pemain-pemain yang memiliki usia di bawah 23 tahun ini juga masih berhak untuk membela timnas Indonesia ya. Di umur 23 ini untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia ya, kualifikasi Piala Asia U23 dan juga di Asian Games nanti. Nah, harapannya seperti ini seperti itu. Jangan sampai nanti ada diskriminasi ya atau mempeta-petakan hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, dengan datangnya pemain ini tentu ini akan menjadi kabar terbaru ya, kabar yang baik bagi pecinta sepak bola nasional, karena Sintayong menjawab apa yang sudah menjadi statementnya. Dia ingin membentuk pondasi timnas yang kuat. Nah, membentuk pondasi timnas yang kuat ini dia membutuhkan beberapa pemain-pemain keturunan, dan pemain-pemain keturunan inilah yang nantinya diharapkan menjadi investasi untuk timnas Indonesia. Mengapa saya bilang investasi? Ya, kita ketahui bahwa saat ini memang banyak sekali ya pemain-pemain keturunan yang membela Indonesia, namun usianya rata-rata relatif di angka 26 tahun
tahun ke atas. Nah, artinya seperti sosok Ivar Jenner kemudian Rafael Struijk ini adalah investasi jangka panjang. Jadi ketika ketika nanti Shin Tae-yong memang ingin mendapatkan pemain-pemain keturunan lagi, menurut saya sah-sah saja. Dan di sini jangan sampai nanti ada pembatasan atau batasan-batasan yang memang menghalangi Shin Tae-yong untuk mendapatkan pemain keturunan. Apalagi saat ini timnas Indonesia terkhusus PSSI juga sudah mendapatkan amunisi baru, yakni diaspora internasional. Nah, diaspora internasional ini yang diutus oleh PSSI nantinya untuk membuat sebuah program, kemudian program itu direncanakan untuk timnas Indonesia, dan ketika program itu bisa diaktualisasikan kepada pelatih Shin Tae-yong, itu akan mendapatkan pemain-pemain keturunan. Nah, diharapkan ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi pemain-pemain yang lain walaupun sosok Justin Hubner sudah tidak bisa membela Indonesia untuk waktu dekat, untuk kedepannya pemain itu masih memiliki peluang. Kemudian seperti Kevin Dix dan juga beberapa pemain keturunan yang lain. Karena saat ini masih banyak sekali pemain-pemain keturunan yang mengungkapkan bahwa dirinya mau untuk membela Indonesia. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangun dan juga Jay Ides. Kedua pemain ini secara terang-terangan ingin sekali membela Indonesia dalam waktu dekat ini. Nah, inilah yang menjadi menurut saya hal yang sangat bagus, hal yang sangat positif ketika timnas Indonesia memang memiliki beberapa kekuatan dari segi di luar lapangan seperti diaspora internasional ini. Nah, kemudian kita ketahui bahwa di timnas Indonesia, jadwal timnas Indonesia untuk di bulan Juni sampai Desember 2023 itu sangat ketat. Bahkan Shin Tae-yong pun sudah mengatakan bahwa jadwal dalam dia melatih di timnas yang paling padat untuk timnas selama 2019 hingga 2023 ini, di tahun 2023 ini sangat padat sekali, walaupun sebenarnya Piala Dunia tidak sudah tidak diselenggarakan di Indonesia. Namun tetap saja ini akan menjadi amunisi yang sangat bagus. Dengan adanya dua pemain ini, diharapkan nantinya timnas Indonesia memang memiliki beberapa kekuatan yang merata. Mengapa saya bilang demikian? Karena dengan jadwal yang padat ini akan membuat pemain-pemain itu akan lebih mudah untuk dirotasi oleh pelatih. Nah, inilah mengapa banyak sekali dan butuh sekali pemain-pemain hebat untuk bisa membela timnas Indonesia. Karena ketika berbicara tentang Asian Games, kemudian Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Asia U23, ini adalah level Asia, bukan level Asia Tenggara lagi. Artinya pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk ini sangat dibutuhkan. Dan ketika sudah dibutuhkan, harapannya inilah tidak boleh lagi dipermainkan oleh beberapa elemen yang ingin sekali mementingkan kepentingan sendiri. Nah, oke teman-teman, ini adalah poin pentingnya bagaimana sebenarnya Ivar kemudian Rafael ini bisa bergabung bersama timnas Indonesia secepatnya. Nah, kemudian teman-teman, dengan datangnya Rafael dan juga Ivar Jenner ini, tentu kita harus optimis. Jangan sampai dengan adanya Ivar dan juga Rafael ini kita pesimis dan menganggap bahwa Shin Tae-yong saja dari 2019 sampai 2023 sama sekali belum pernah mengangkat piala. Nah, menurut saya itu adalah kritik yang kotor. Mengapa saya bilang demikian? Karena Shin Tae-yong itu sudah melakukan proses yang sangat baik, membangun pondasi, kemudian memotong dua generasi sekaligus dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya, karena pemain-pemain muda itu sudah diorbitkan di timnas senior. Jadi pemikiran seperti itu dan yang merasa kontra dengan para pemain keturunan yang sangat banyak di Indonesia tapi tidak ada hasil, menurut saya itu tidak cocok atau tidak pas untuk membangun prestasi timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia saat ini membutuhkan semua elemen, baik itu pemain lokal, pemain keturunan, untuk bisa digabung menjadi satu untuk menjadi kekuatan timnas Indonesia di segala kelompok umur. Nah, ini menurut saya poin pentingnya.
Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan datangnya sosok Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk ini ke Indonesia? Apakah kalian yakin dirinya mampu untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia, baik itu di U23 dan juga senior? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.